mendengarkan kedua pendapat dari Bapak mengenai tugas kami membutuhkan kebudayaan korupsi dan bersama-sama adil dan segera. Ini memang bertanya Kak, kalau boleh tahu siapa nama Kak? Oke, perkenalkan, nama saya John Marpan, alamat Getengan. Terima kasih Kak. Di sini pertanyaan kami, menurut Kakak, apa saja perilaku masyarakat yang mencerminkan korupsi secara umum? Oke, terima kasih. Menurut pendapat saya, tentang korupsi secara umum dalam kalangan masyarakat, yang pertama adalah sifat ketidakjujuran dalam berperilaku. Artinya begini, dalam kehidupan bermasyarakat, kejujuran itu penting. Kenapa saya katakan penting? Karena tanpa kejujuran, segala sesuatu bisa dihalalkan dan terindikasi dengan kejahatan, apalagi korupsi, seperti mengambil hak orang lain yang bukan haknya, menggunakan kekuasaannya bagi para pemimpin untuk memperdaya dan memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Dan yang perlu kita dari bawahi di sini bahwa korupsi itu adalah sifat-sifat serakah manusia yang tidak bermoral dan tidak punya karakter. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya untuk kami mahasiswa IAKS. Terima kasih Kak, kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami bertanya, berkat Kakak memperkenalkan diri. Nama saya Rama. Pertanyaan kami Kak, menurut Kakak, apa saja perilaku masyarakat yang mencerminkan korupsi secara umum? Menurut saya korupsi itu tidak jauh beda dengan mirip dengan hal mencuri, artinya mengambil barang atau sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya contoh namanya itu misalnya biasa orang pekerja atau perusahaan, misalnya hari ini pendapatannya misalnya 500.000, yang harusnya dia setor 500.000, dia hanya memberikan ke bos yang misalnya itu cuma 300.000, itu dia ada korupsi sekian gitu. Atau misalnya dia lagi seseorang itu dipercayakan atau diberikan jawab dalam hal misalnya organisasi sana dalam hal itu dipercayakan untuk misalnya berbelanja barang sekian, ternyata yang dibeli jumlahnya cuma sekian, dilaporkan misalnya belanja laporannya 10 barang 10, terus dibelanjakan ternyata cuma 5, jadi dilaporkan jumlah barang 10 dan dibelanjakan cuma 5, dilaporkan 10. Jadi itu ada korupsi maturity berupa uang. Hal ini yang itu terus masalah yang itu misalnya harus membuat kegiatan bersama-sama, misalnya janjinya dan 10 pagi, terus ternyata kami dan sebelah. Maksudnya kenapa ini korupsi ini dianggap menjadi pelanggaran atau melanggar hukum? Karena nampaknya itu merugikan orang lain. Secara mulus ya kita, misalnya secara dalam bernegara, kenapa di korupsi itu dibuatkan undang-undang terus ada hukumannya? Karena dampaknya itu merugikan banyak orang, merugikan negara, dan makanya
korupsi itu dibuat pada undang-undang dianggap bersalah, ini merugikan. Karena kalau sampai meluas lagi, mereka kan panjang. Jadi pada dasarnya itu menurut saya artinya korupsi itu ya mengambil kemenangan mengambil yang bukan haknya. Terus kenapa dia nggak salah? Karena merugikan banyak orang. Waktu yang diluangkan kepada kami, sebelum kami bertanya atau mewawancarai, bisakah kakak memperkenalkan diri dulu? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya WMP. Saya asalnya dari Mengkendek dan kuliahnya di STT Kibait di Makale. Terima kasih. Ya, yang kami akan pertanyakan di sini, menurut kakak apa saja perilaku masyarakat yang mencerminkan korupsi secara umum? Kalau menurut saya, ini menurut keseharian yang saya lihat ya, dan yang saya dapat dari sini, korupsi menurut saya itu dalam masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama itu masalah waktu. Kenapa saya bilang ada korupsi waktu? Karena kadang-kadang ada beberapa misalnya pejabat, ada di pejabat, guru, bahkan di gereja pun para majelis dan pendeta pun juga melakukan hal tersebut, di mana jam atau waktu yang sudah ditetapkan, tetapi dia pun terlambat mengikuti dan menepati waktu tersebut untuk melakukan satu kegiatan atau suatu acara. Dan biasa kadang juga kita dapat atau biasa juga kita jumpai pada waktu semasa sekolah kita kan, di SMA, di SD atau di SMP, bahkan sampai perkuliahan pun juga kita sering dapatkan terlambat masuk tetapi pulangnya cepat. Nah, itu kan sudah korupsi waktu. Kenapa saya bilang korupsi waktu? Karena di dalam suatu jam perkuliahan itu kan sudah ditentukan bahwa ada jam sekian dan pulangnya jam sekian, tetapi mungkin karena dianya yang terlalu ceroboh atau bagaimanakah, sehingga oknum-oknum ini kurang menepati waktu yang telah diberikan. Dan kadang juga kita dapat di dalam masyarakat, misalnya di dalam pedesaan, kadang banyak masyarakat yang keliru tentang kinerja para pemerintah misalnya. Dana-dana yang sudah masuk di dalam desa, tetapi di desa itu masih kurang menepati waktu yang telah diberikan. Dan kadang juga kita dapat di dalam masyarakat, misalnya di dalam pedesaan, kadang banyak masyarakat yang keliru tentang kinerja para pemerintah misalnya. Dana-dana yang sudah masuk di dalam desa, tetapi di desa itu masih kurang program yang terrealisasi. Ya mungkin begitu saja yang menurut saya lihat. Ya, baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan mewakili kelompok kami untuk menjawab pertanyaan mengenai perilaku koruptif yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama menurut kelompok kami itu yaitu perilaku plagiat atau copy paste terhadap tugas. Mengapa demikian? Karena plagiarisme merupakan sebuah tindakan yang mengambil atau mencuri hasil karya seseorang. Perilaku korupsi yang kedua yaitu korupsi waktu, karena kebanyakan mahasiswa tidak bisa mengatur waktunya sehingga mereka sering terlambat menentukan tugas atau masuk ke dalam kelas. Perilaku korupsi yang kedua yaitu korupsi waktu, karena kebanyakan mahasiswa tidak bisa mengatur waktunya sehingga mereka sering terlambat menentukan tugas atau masuk ke dalam kelas. Demikian pendapat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.